Pemirsa, Kementerian BUMN memastikan PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah melakukan pemutusan kontrak penyewaan 12 pesawat bombardir CJR-1000. Pemutusan kontrak ini dengan dilandasi pertimbangan tata kelola yang baik, transparan hingga berdasarkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian BUMN memastikan PT Garuda Indonesia Persero Tbk akan melakukan pemutusan kontrak penyewaan 12 pesawat bombardir CRJ-1000 kepada NAC atau Nordic Aviation Capital. Kontrak penyewaan pesawat tersebut seyogyanya akan jatuh tempo pada tahun 2027. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan maskapai Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai yang penyewaan pesawatnya paling tinggi di dunia. Sehingga PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara tegas melakukan pemutusan kontrak per tanggal 1 Februari 2021 atau lebih cepat dari waktu jatuh tempo pada tahun 2027. Garuda itu salah satu perusahaan penerbangan yang leasingnya paling tinggi di dunia. Cost daripada leasingnya, 27%. Karena itu, ya saya dengan tegas dan Pak Irfan hadir di sini, Pak Irfan dengan manajemen sangat mendukung, kita memutuskan untuk mengembalikan 12 pesawat bombardir CRJ-1000 untuk mengakhiri kontrak kepada Nordic Aviation Capital atau NAC yang memang jatuh temponya tahun 2027. Pemutusan kontrak penyewaan pesawat CJR-1000 ini dipastikan Erick Thohir atas dilandasi pertimbangan tata kelola yang baik, transparan, profesional, dan akuntabilitas, serta berdasarkan keputusan KPK Indonesia dan penyelidikan KPK Inggris terhadap indikasi kasus suap pabrikan pesawat kepada pimpinan Garuda saat pengadaan tahun 2011. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia dalam rapat umum pemegang saham luar biasa hari Kamis. Sebagai Direktur Utama PT Garuda terpilih Irfan Setia Putra dan komisaris utama dipegang oleh mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Agenda tunggal RUPS luar biasa PT Garuda Indonesia adalah memilih jajaran direksi dan komisaris baru di maskapai penerbangan plat merah itu. Pada akhir tahun lalu, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan 4 direksi PT Garuda, termasuk Direktur Utama IGN Askara Dana Diputra, setelah terbongkarnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda. RUPS luar biasa PT Garuda Indonesia menunjuk Irfan Setia Putra sebagai Direktur Utama dan Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia. Nama-nama lain di jajaran direksi antara lain Wakil Direktur Utama Doni Oskaria dan Direktur Keuangan Fuad Rizal. Sedangkan di jajaran komisaris terdapat nama Yeni Wahid, Hairal Tanjung, dan Peter Gonta. Menteri BUMN Erick Thohir meminta jajaran direksi dan komisaris baru PT Garuda Indonesia bisa menjadikan perbaikan tata kelola sebagai prioritas untuk mengembalikan nama baik perusahaan tersebut. Jajaran direksi baru juga akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan maskapai Garuda sebagai maskapai penerbangan kelas dunia. Sangat fokus itu untuk memastikan dari waktu ke waktu kita selalu melihat teknologi apa yang kita bisa terapkan untuk memastikan dan meningkatkan safety yang saat ini Garuda terkenal sudah sebagai salah satu perusahaan penerbangan yang aman dan reliable. Yang kedua juga sistem prosedur apa yang perlu dilakukan berbasis world class lah ya di sini. Sejumlah pekerjaan rumah juga harus diselesaikan oleh jajaran direksi Garuda yang baru, antara lain laporan keuangan perusahaan yang masih defisit dan utang BUMN tersebut. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Pandu, iNews melaporkan. Pemirsa, tata kelola atau manajemen maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia sudah santer terdengar kurang baik. Terbukti perlahan-lahan terkuaknya kasus korupsi dalam tubuh manajemen. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Sukri Rahmatullah, pemimpin redaksi IDX. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Sukri. Sore, waalaikumsalam Mbak April. Terima kasih sudah hadir di MNC News Now. Mas, ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan polemik yang ada di tubuh maskapai BUMN kita, Garuda Indonesia, ini banyak sekali drama-dramanya atau episode-episodenya. Sejak zaman Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, baru sedikit-sedikit terbuka begitu ya, bisa terkuak korupsinya. Anda melihat Erick Thohir langkahnya hari ini dengan datang ke Kejagung melaporkannya. Apa tanggapan Anda? Ya memang seperti saya pernah juga sampaikan di
TV yang sama bahwa problem Garuda adalah yang utama soal korupsi. Oke. Soal utama paling korupsi. Maka ingin membenahi Garuda adalah saya pernah sampaikan bahwa Pak Erick harus melakukan perubahannya secara radikal. Tidak hanya merubah struktur, tapi juga merubah bagaimana caranya Garuda melakukan manajemen perusahaan. Saat ini adalah Pak Irfan, saya sedih juga kasihan melihat dia bahwa ini kan generasi-generasi sebelumnya yang bikin ulah ya. Tadi seperti disampaikan bahwa dilaporkan korupsi di pengadaan pesawat ATR tadi ya, itu kan di zaman sebelumnya. Dan itu tadi sempat salah nyebutnya, Pak Kejaksaan Agung, bukan AS itu, tapi ES. Tapi ES disalah nyebut bahwa di zaman itu memang terkuak sebuah skandal korupsi yang cukup besar di mana ada 4 pengadaan yang itu dengan berbagai macam pesawat dari Airbus, ATR, satunya lagi tadi Bombardier, yang itu indikasinya suap. Gitu. Nah, makanya kemudian ini tadi Pak Erick baru melaporkan soal ATR, belum juga pengadaan yang lain. Jadi mungkin tampaknya masih ada lagi ya? Masih ada lagi yang lain dan saya pikir Pak Erick sekarang masih mengumpulkan bukti yang banyak tentang suap pada pengadaan pesawat itu. Mungkinkah ini bisa terkuak seluruhnya dari 3 kasus itu? Harusnya bisa, karena Pak Erick kan sekarang Menteri BUMN. Nanti manajemen Garuda ada di sana, beliau tentu punya tim investigasi yang sangat kuat, dicari datanya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bagian besar daripada restrukturisasi hutangnya Garuda yang sangat besar sekali sampai 9,8 triliun ya. Dan saya pikir ini, karena di nanti tanggal 15 Januari kan PKPU juga sudah ada keputusan soal bagaimana hutang Garuda. Jadi tentu Pak Erick sedang melakukan langkah-langkah bagaimana sedemikian banyak hutang Garuda itu dibersihkan dulu. Mana yang kira-kira hutangnya benar-benar hutang, mana yang ada suapnya. Kan karena dari semua hutang Garuda itu ada indikasi suap di dalamnya. Tampaknya Pak Erick ini sedang membersihkan nih, memasukkan kotak hutang-hutang Garuda atau dari lessor di mana itu ada suap di dalamnya. Tapi kalau kita cermati secara ya mungkin sudut pandang dari luar begitu dengan Erick Thohir secara terbuka melaporkan adanya kasus di dalam tubuh Garuda. Apakah ini tidak berbahaya untuk yang lainnya bisa menghilangkan bukti, Mas Sukri? Ya tidak, berarti dari satu sisi itu Pak Erick berarti sudah yakin bahwa bukti yang dimiliki sudah kuat. Sudah kuat. Ditambah kenapa Pak Erick, orang kan melihatnya loh kok Menteri BUMN-nya Pak Erick kenapa dilaporkan ke Jaksa Agung? Ya karena memang perlu proses hukum. Perlu proses hukum di dalam untuk membuktikan bahwa pengadaan ini yang berkaitan dengan laser ini di dalamnya ada korupsi. Sehingga ini akan menjadi sebuah bargaining ketika dilakukan restrukturisasi. Bagaimana kita restrukturisasi, ini ada suapnya. Gitu. Ini nanti dulu, artinya ini bisa jadi akan ditunda dalam proses hukum sehingga bisa membayar laser yang lain yang tanda kutip tidak ada korupsinya. Gitu. Baik. Mas Sukri, kalau kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya Menteri Erick Thohir ini kan dari tahun 2019 mempunyai keyakinan untuk bisa mereborn lagi Garuda Indonesia karena ya ada indikasi pelit tapi si menteri ini terlihatnya untuk bisa menyelamatkan lagi maskapai Garuda Indonesia dengan upaya yang seperti ini tapi dengan fakta juga hutang yang sudah triliunan, mungkinkah ini bisa diselamatkan? Di sini adalah pertaruhannya Pak Erick. Ini pertaruhan Pak Erick. Ini kan seperti apa ya? Ada sesuatu yang sedang diperjuangkan Pak Erick untuk Garuda. Kalau misalkan memang pada akhirnya Pak Erick berhasil mengatasi restrukturisasi hutangnya Garuda, ini akan menjadi citra poin buat Pak Erick. Ya, ini citra poin buat Pak Erick kalau bisa menyelesaikan masalah Garuda. Cuma masalah Garuda kan memang masalah yang pelik ya, terutama hutangnya berhubungan dengan pihak laser luar negeri, arbitrase dan lain sebagainya, itu yang harus diselesaikan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kira-kira gitu dan ini menjadi tantangan dan Pak Erick kan orang yang suka tantangan ya. Suka tantangan dan saya yakin saya lihat sih dia tampaknya ingin benar-benar mengurusi Garuda tapi memang bertahap ya karena biar kemudian kayak statement beliau bahwa Garuda berpotensi bangkrut misalkan gitu. Ini kan sebuah statement yang bermata dua dalam arti dia ingin mengatakan memang ini berbangkrut tapi di sisi lain ingin menggugah. Ayo ini mau bangkrut nih kita beresin bareng-bareng kira-kira kayak gitu kan nggak bisa kita diemin. Nah ini yang sedang dilakukan Pak Erick hari ini. Gitu. Baik, kalau Pak Erick Thohir juga ingin menyelamatkan Garuda Indonesia di tengah tadi beliau mengatakan ada oknum di dalamnya memang bermain begitu. Nanti kedepannya menurut Mas Sukri akan lebih banyak tidak orang-orang yang akan yang dijadikan tersangka dari kasus ini? Sebenarnya hari ini banyak orang di BUMN agak deg-degan tampaknya. Karena kan belakangan Anda tahu sendiri kemarin Pak Erick mencopot direktur batubara di PLN dan sebagainya. Artinya saat ini di tingkat elit politik ini sedang serius membenahi BUMN. Bagaimana BUMN ini bisa bersih, bagaimana bisa acceptable dan capable untuk meningkatkan kekayaan negara. Nah
apa yang dilakukan Pak Erick saat ini adalah saya pikir ini dalam rangka hal yang positif dalam membenahi BUMN. Dan ketika berbicara apakah nanti akan lebih banyak, tergantung. Kalau misalkan yang ditangkap banyak, itu juga orang pada takut. Ya kan, semua nanti di BUMN akan khawatir, wah bisa jadi besok hari atau sore hari tiba-tiba jabatan saya hilang. Nah, itu semua ditakutin daripada direksi BUMN. Makanya saya pikir udahlah, Pak Erick konsisten aja, nggak usah sidak-sidak yang lain. Maksud saya nggak usah sidak yang lain, cukup aja sidak kebusukan atau kebobrokan yang ada di BUMN. Saya pikir kalau Pak Erick berhasil mengatasi BUMN untuk lebih positif, itu akan menjadi kredit point juga untuk Pak Erick dan BUMN. Karena BUMN di negara kita cukup banyak jumlahnya dan perlu dibenahi lah beberapa di antaranya. Betul. Tadi pun juga Pak Erick dalam pernyataannya setelah melaporkan Garuda Indonesia dengan putih-putih yang ada ke Kejagung adalah beliau ingin membersihkan seluruh BUMN, begitu kan? Bersih-bersih BUMN judulnya, begitu. Apakah ini memang menjadi trigger awal untuk hati-hati nih BUMN lain, saya akan bersih-bersih Oh iya, yang dan lain. itu sudah dirasakan kok oleh direksi BUMN yang lain. Saya ketika berbicara dengan direksi yang lain juga mereka pada merasa khawatir bahwa jangan sampai nanti tiba-tiba mereka terlibat dan sebagainya. Sekarang kan ketar-ketir. Orang yang pernah dulu menjabat di Garuda, coba Anda bayangkan ketika Pak Erick datang bawa kasus ATR, kira-kira ketar-ketir gak yang dulu menjabat di Garuda? Khawatir. Jadi anggapan kalau kan sudah lama itu masanya sudah lewat, sudah pensiun, tidak ada lagi ya? Masih tidak bisa ada lagi. Selama gitu. Anda pernah berbuat kejahatan, walaupun Anda sudah pensiun, ketika kasusnya dan datanya ada, Anda bisa ditarik lagi dalam penjara, kira-kira seperti itu. Makanya di sinilah sebuah presiden positif di mana kita ketika diberi kepercayaan memimpin di BUMN, kita harus benar-benar punya integritas. Itu yang paling utama. Integritas harus dipertahankan. Kita masih terus akan membahas mengenai masalah Garuda Indonesia ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Surya tetaplah bersama kami di MNC News.